Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang proses penjernihan air, pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Jadi silakan disimak dulu gambar yang ingin saya bagikan. Nah, ini dia siklus air. Coba anak-anakku perhatikan kira-kira air yang ada pada gambar ini berasal dari mana? Berasal dari langit? Apalagi? Dari gunung? Apalagi? Dari air terjun? Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan. Sebenarnya fungsi air bagi manusia itu apa? Nah, ada yang bisa bantu menjawabnya? Oh, sebagai untuk mandi. Apalagi? Untuk minum. Ya, apalagi? Untuk mencuci pakaian, ya. Kemudian fungsi air bagi hewan apa? Oh, tempat hidupnya hewan, ya. Tempat hidupnya ikan, ya. Kemudian apa lagi? Oh, untuk minum hewan, untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian fungsi air bagi tumbuhan apa? Oh, agar tumbuhan tidak layu. Apalagi? Air berfungsi untuk minumannya tumbuhan, ya. Saya tanya anak-anakku, kira-kira dari mana air ini berasal? Nah, kalau tidak ada yang bisa menjawab, coba diperhatikan gambar ini. Di sini ada gambar, silakan disimak dengan baik-baik. Ada yang bisa jawab, ini peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini? Oh, anak-anak lagi bermain, apalagi? Oh, hewan bermain juga, burung, iya ya. Selain itu apalagi? Coba diamati dengan baik-baik. Oh, ada hujan, ya ya betul. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pengamatan kita. Kita beralih ke gambar selanjutnya. Ayo kita lakukan pengamatan pada gambar ini. Kira-kira proses apa yang terjadi pada gambar ini? Ada yang bisa? Oh, airnya menguap. Apalagi? Ada awan, ya ya betul. Apalagi? Oh, ada awan hujan, ya. Kalau itu setelah kita lakukan pengamatan pada gambar ini, kita akan melakukan sebuah permainan. Coba diperhatikan, kita akan mencocokkan gambar dengan keterangan yang telah Bapak buat di sini. Nah, ada yang bisa bantu? Di sini ada 5 kata dan ada 5 kolom yang telah tersedia. Dan kelimanya ini kata ini kita akan masukkan ke dalam kotak-kotak yang telah kita sediakan.
Ada yang bisa? Penguapan, iya, ya, penguapan di kotak mana? A, B, C, D, atau E? Di A, ya. Bapak geser ke sini. Penguapan di kotak A. Selanjutnya masih ada 4 kotak yang belum terisi. Kira-kira apa lagi? Oh, pengembunan. Pengembunan di kotak mana? Oh, kotak B. Ya. Selanjutnya diamati lagi gambarnya dengan baik. Kira-kira proses apa lagi yang terjadi pada ketiga kotak yang masih kosong ini? Oh, penguapan. Penguapan di kotak mana? Di kotak C, E, atau D? Oh, di kotak D. Ya, ya, tersisa 2 lagi. Pengendapan di kotak C atau E? Oh, di kotak C. Sisa masih ada 1 kotak yang kosong, jadi kita pindahkan ini. Apa? Oh, pengendapan di kotak E. Jadi pengendapan di kotak E, penguapan di kotak C. Oh ya, terima kasih. Bapak pindahin ke sini. Nah, ya, jadi kita akan menjelaskan sedikit tentang kotak-kotak yang telah terisi dengan kata-kata sebelumnya. Jadi ini adalah proses tentang siklus air. Jadi di mana ini pada kotak A di sini merupakan proses penguapan air yang terjadi pada air laut karena adanya sinar matahari. Kemudian ini begitu pula dengan air danau, airnya menguap. Kemudian penguapan juga terjadi pada air sungai. Penguapan juga bisa terjadi pada tumbuhan. Kemudian setelah terjadi penguapan, selanjutnya ada namanya pengembunan. Di sini pengembunan akan membentuk awan-awan. Setelah awan ini terbentuk, volume airnya tidak bisa ditampung lagi, makanya terjadi namanya hujan. Setelah hujan turun ke bumi, ke dataran tinggi, dataran rendah, dan di laut, kemudian terjadi namanya pengendapan. Nah, dari pengendapan ini, air yang turun di dataran ini di pegunungan akan turun lagi ke sungai, begitu pula turun ke danau, dan dari danau ini akan mengalir lagi ke laut, dan di laut lagi terjadi namanya penguapan. Dan penguapan ini akan terus berulang terus sehingga cadangan air yang ada di bumi itu tidak pernah kosong atau sama, karena ini adalah prosesnya. Coba diperhatikan ini penjelasannya. Penguapan bisa juga disebut dengan evaporasi. Adalah sebuah proses di mana air laut, air sungai, dan danau menguap akibat sinar dari matahari. Kemudian di sini, mohon maaf, di sini salah, bukan penguapan tapi pengembunan. Pengembunan atau biasa juga disebut dengan kondensasi adalah proses di mana suhu udara turun
uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Kemudian pengendapan atau presipitasi yaitu proses di mana uap air di permukaan bumi naik berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak lagi dapat menampung uap air yang jenuh itu. Selanjutnya, titik-titik di awan akan turun menjadi hujan. Air hujan ini akan turun di darat maupun di laut. Seperti tadi yang ada di gambarnya, air hujan bisa turun di darat, di sungai, di laut. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah itu akan keluar melalui sumur, atau air juga bisa merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh di perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian dari air sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air ini pun terjadi berulang-ulang dan tidak berhenti. Jadi bagaimana? Dapat dipahami? Ya. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Setelah kita belajar tadi tentang proses siklus air, sebenarnya apa manfaat menjaga air bersih? Ada yang bisa membantu menjawabnya? Ya, manfaat dari air bersih bagi manusia adalah untuk mandi, memasak, mencuci baju, minum, mencuci piring. Kemudian air ini juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Untuk membersihkan tanaman bisa. Kemudian manfaat air bagi hewan. Ini bagi tumbuhan. Yang pertama sebagai bahan fotosintesis. Kemudian untuk melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh. Digunakan juga untuk perkecambahan. Selain itu, manfaat air bagi tumbuhan untuk menjaga suhu di lingkungan sekitar dengan cara penguapan dari daun. Makanya biasanya di tempat yang banyak pohonnya itu udaranya akan terasa sejuk. Kemudian manfaat air bagi tumbuhan selanjutnya itu memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian manfaat air bagi hewan yang diantaranya seperti tadi yang dikatakan temannya, untuk minum, kemudian untuk tempat hidupnya ikan dan hewan-hewan yang berada di air. Kemudian untuk mendinginkan tubuh, misalnya kerbau pada saat siang hari, kerbau sering berada di air untuk mendinginkan suhu tubuhnya karena tarik dari matahari. Biasanya juga ini selain kerbau ada sapi dan ada apa? Ya, ada buaya juga sering berada di pinggir air. Kemudian tempat berkembang biak. Selain nyamuk, hewan apa saja yang bisa berkembang biak di air? Kan, apalagi? Ya, katak, kodok, dan sebagainya. Atau hewan yang sejenisnya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini sekian. Jadi untuk anak-anakku silakan airnya dijaga. Kalau misalnya sudah tidak menggunakan air, keran airnya dimatikan untuk menjaga ketersediaan air bersih di lingkungan kita. Kemudian selain itu untuk menjaga ketersediaan air di lingkungan kita, jangan menambah pohon secara sembarangan.
Kalau misalkan mana bahan pohon, usahakan pohon yang telah ditebang diganti dengan bibit atau ditanami dengan bibit yang baru supaya pohon terjaga dan air pun juga bisa terjaga. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.